Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epriansa dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ilmu sosial. Ilmu sosial yang pertama yaitu antropologi. Antropologi adalah ilmu manusia holistik, ilmu tentang totalitas keberadaan manusia. Disiplin berkaitan dengan integrasi berbagai aspek ilmu sosial, humaniora, dan biologi manusia. Pada abad ke-20, disiplin akademik seringkali secara kelembagaan dibagi menjadi 3 domain besar. Ilmu alam berusaha untuk mendapatkan hukum umum melalui percobaan yang dapat diproduksi dan diverifikasi. Humaniora umumnya mempelajari tradisi lokal melalui sejarah, sastra, musik, dan seni mereka. Dengan penekanan pada pemahaman individu, peristiwa, atau era tertentu, ilmu-ilmu sosial pada umumnya berusaha mengembangkan metode ilmiah untuk memahami fenomena sosial secara umum, meskipun biasanya dengan metode yang berbeda dari ilmu-ilmu alam. Yang berikutnya adalah ilmu sosial dari komunikasi. Studi komunikasi berkaitan dengan proses komunikasi manusia, biasanya didefinisikan sebagai berbagai simbol untuk menciptakan makna. Disiplin mencakup berbagai topik, dari percakapan tatap muka hingga outlet media massa seperti siaran televisi. Studi komunikasi juga meneliti berbagai pesan ditafsirkan melalui dimensi politik, budaya, ekonomi, dan sosial konteksnya. Komunikasi kelembagaan dengan berbagai nama di berbagai universitas, termasuk studi komunikasi, komunikasi pidato, studi retorika, ilmu komunikasi, studi media, seni komunikasi, komunikasi massa, ekologi media, dan komunikasi dan sains media. Yang berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang berupaya menganalisis dan menggambarkan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani kuno, oikos, keluarga, rumah tangga, perkebunan, dan nomos, kebiasaan hukum, dan karenanya berarti manajemen rumah tangga, atau manajemen negara. Ekonom adalah orang yang menggunakan konsep dan data ekonomi selama bekerja, atau seseorang yang telah mendapatkan gelar dalam bidang tersebut. Definisi singkat klasik ekonomi yang ditetapkan oleh Lionel Robbins pada tahun 1932 adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara kelangkaan berarti memiliki penggunaan alternatif. Tanpa kelangkaan pada penggunaan alternatif, tidak ada masa ekonomi. Lebih singkat lagi adalah studi tentang bagaimana orang mencari untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, dan studi aspek keuangan dari perilaku manusia. Yang berikutnya adalah ilmu sosial dari segi pendidikan. Pendidikan mencakup pengajaran dan pembelajaran keterampilan khusus, dan juga sesuatu yang kurang nyata tetapi lebih mendalam, menanamkan pengetahuan, penilaian positif, dan kebijaksanaan yang berkembang dengan baik. Pendidikan sebagai salah satu aspek fundamentalnya menanamkan budaya dari generasi ke generasi. Lihat sosialisasi. Untuk mendidik berarti menarik keluar dari pendidikan Latin, atau untuk memfasilitasi realisasi potensi dan bakat individu. Ini adalah aplikasi pedagogi dan penelitian teoritis dan terapan dan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, dan mengacu pada banyak disiplin ilmu seperti teknologi, filsafat, ilmu komputer, linguistik, ilmu saraf, sosiologi, dan antropologi. Berikutnya adalah ilmu geografi. Geografi adalah sebagai suatu disiplin ilmu dapat dibagi secara luas menjadi 2 subbidang utama, geografi manusia dan geografi fisik. Yang pertama berfokus terutama pada lingkungan buatan dan bagaimana ruang diciptakan, dilihat dan dikelola oleh manusia, serta pengaruh manusia terhadap ruang dan mereka tempati. Ini mungkin melibatkan geografi budaya, transportasi, kesehatan, operasi militer, dan kota. Yang terakhir meneliti lingkungan alami dan bagaimana iklim, vegetasi, dan kehidupan tanah, lautan, air, dan bentang alam diproduksi dan berinteraksi. Geografi fisik meneliti fenomena yang berkaitan dengan
pengukuran bumi. Sebagai hasil dari dua subbidang menggunakan pendekatan yang berbeda. Di bidang ketiga telah muncul yaitu geografi lingkungan. Geografi lingkungan menggabungkan geografi fisik dan manusia dari melihat interaksi antara lingkungan dan manusia. Cabang-cabang geografi lainnya termasuk geografi sosial, geografi regional. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima